Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Syalinda. Saya adalah guru dari SMAN 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Izinkan saya untuk menyampaikan modul 1.1.A.8, yaitu mengenai koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Perkenalkan juga, ini adalah fasilitator kelas kami, kelas 6, yaitu Bapak Abdul Somad SS MPD, dan pengajar praktik saya yaitu Pak Hendra Wijaya SSI. Nah, di sini izinkan saya membacakan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tentang perubahan. Nah, ini adalah 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada kodrat keadaan, yang kedua prinsip perubahan, dan yang ketiga apa yang berubah. Lalu di sini ada kodrat alam. Kodrat alam terkait dengan alam atau tempat tinggal. Lalu yang kedua ada kodrat zaman. Zaman akan terus berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan kemajuan teknologi atau perubahan zaman. Nah, di sini ada prinsip perubahan asas Trikon. Yang pertama ada kontinuitas, tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Yang kedua ada konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Yang ketiga ada konvergensi, pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan. Nah, apa yang perlu berubah? Yang harus berubah adalah budi pekerti. Budi yaitu mulai dari cipta, rasa, dan karsa. Pekerti berarti tenaga. Nah, relevansi Ki Hajar Dewantara yang pertama ini mengenai pendidikan harus holistik atau seimbang. Relevansi yang kedua yaitu pendidikan tidak boleh statis, yaitu berarti pendidikan harus terus bergerak. Lalu, relevansi KHD yang ketiga yaitu memandang anak dengan rasa hormat. Nah, dari sini saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa yang pertama, peran guru lebih aktif dibandingkan murid. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi saat mengikuti pelajaran. Yang ketiga, merasa gagal jika peserta didik banyak yang tidak mengerti atau tidak tuntas. Yang keempat, kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak-anak paham adalah fokus saya. Nah, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada anak dengan memberi stimulus pertanyaan yang menarik kepada anak. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik anak serta memberikan apresiasi atau reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar, serta meniadakan punishment atau hukuman. Yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan inovatif salah satunya dengan memberikan game edukasi atau ice breaking di sela-sela pembelajaran. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD seperti pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang juga mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, menerapkan sistem Among. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Nah, dari pernyataan yang sudah saya buat tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa sejatinya seorang pendidik adalah mengarahkan pendidikan yang berpihak kepada murid, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, menguatkan budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, dan jati diri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.